Kali-kali Komang pergi dan juga berlari dari kuburan ini, tapi tidak pernah bisa keluar. Wih, semetan kumpul yuk ngerti jadi dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan saya Tusenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk semetan yang mungkin baru bergabung boleh minta like dan juga subscribe-nya, dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Komang. Komang adalah anak ketiga dari 3 bersaudara dan dia ini punya 2 kakak laki-laki. Komang dari kecil hidup di keluarga yang sangat bahagia. Bapaknya Komang dan juga ibunya ini adalah sesepuh desa yang sangat sering dipercaya oleh warga di desanya untuk setiap ritual yang akan dijalankan di desanya si Komang. Nah, desanya Komang ini ada di daerah Bali Utara. Dan menurut Komang, orang tuanya ini terkenal sangat baik, dermawan, dan sangat olas asih. Nenek dan kakeknya si Komang ini tinggal di desa yang berbeda, dan dari kecil, Komang sangat suka menginap di tempat neneknya. Setiap hari Sabtu dan Minggu, Komang akan diantarkan oleh ibunya menginap di tempat kakek dan neneknya, dan juga di hari biasa, dia tidur sendirian. Di rumah orang tuanya Komang ini ya ada banyak kamar, dan Komang sering melihat hampir setiap hari banyak sekali akan ada warga desa yang memang berasal dari desanya Komang ataupun desa-desa tetangga datang ke rumahnya Komang membawa canang, beras, uang, bahkan tidak sedikit warga desa yang datang ke sana mencari orang tuanya Komang membawa hasil ternak dan juga perkebunan mereka. Saat Komang kecil, Komang tidak mengerti kenapa kok bisa orang-orang sebegitu inginnya bertemu dengan orang tuanya si Komang. Dan setiap renan-renan tertentu ya, Komang sering melihat ibu dan bapaknya ini tidak akan ada di rumah karena konon katanya menurut kakek dan neneknya, ibu dan juga bapaknya Komang ini akan pergi keluar desa untuk datang ke rumah warga dan membantu mereka. Dan kembali lagi semeton, ketika itu Komang belum mengerti kenapa kok orang tuanya bisa sesibuk itu. Singkat cerita, saat Komang ini kelas 4 SD, Komang mulai mengerti kalau ternyata ibu dan bapaknya Komang ini bisa dibilang salah satu orang pintar di desanya yang memang terkenal bisa mengobati orang yang terkena penyakit ilmu hitam. Dan ketika itu, berkat orang-orang yang ramai datang ke tempat orang tuanya untuk berobat, ternyata itulah hasil yang memang dicagerkan oleh orang tuanya untuk makan dan juga kebutuhan mereka sehari-hari. Orang tuanya Komang ini punya banyak perkebunan, tapi perkebunan ini memang diolah dan juga dirawat oleh warga sekitar. Dan banyak sekali punya binatang ternak, tapi anehnya, hampir setahun sekali akan ada 1 ekor sapi orang tuanya yang akan mati. Entah mati sakit, entah mati karena cedera, pokoknya ada saja. Dan anehnya, orang tuanya Komang ini kan punya puluhan sapi yang memang dirawat oleh warga sekitar. Kok Komang tidak pernah mendengar kalau orang tuanya ini menjual belikan sapi-sapi mereka? Dan anehnya, setiap ada sapi yang mati, daging sapi ini akan dibagikan cuma-cuma untuk warga desa. Dan Komang tuh kadang-kadang heran, kenapa kok orang tuanya bisa sedermawan itu? Komang ini kan punya 2 kakak laki-laki. Kedua kakaknya ini usianya dengan Komang terlampau jauh semeton. Dan dari kecil Komang merasa sepertinya Komang ini tidak terlalu disayangi oleh ibunya. Lalu bapaknya Komang sangat menyayangi Komang dengan 2 kakaknya. Apapun yang diinginkan oleh Komang selalu diberikan oleh kedua kakak, termasuk dengan bapaknya, tapi tidak dengan ibunya semeton. Ibunya Komang terkesan bersikap baik di depan orang-orang, tapi ketika tidak ada siapapun, ibunya Komang akan sangat cuek. Bahkan dari kecil ya, seingatnya Komang, jarang sekali Komang akan tidur satu kamar dengan ibunya. Komang tuh merasa entah ini hanya perasaannya saja atau bagaimana, tapi itulah yang Komang rasakan dari kecil. Sampai saat Komang ini tamat SD, dan ketika itu Komang pertama kali datang bulan. Saat itu Komang tidak tahu harus berbuat apa, dan dia pun bilang kepada ibunya. Anehnya,
Saat Komang bilang kepada ibunya kalau dia sudah datang bulan untuk yang pertama kali, ibunya terlihat sangat sumringah dan juga bahagia. Saat itu juga, ibunya Komang membelikan Komang pembalut dan juga mengajari Komang bagaimana caranya untuk menggunakan pembalut. Dan ibunya juga bilang, nanti kalau kamu ganti softtek, bilang ke ibu dan ibu yang akan membuang softtek itu ke tempat sampah. Nah, semenjak itu tiba-tiba ibunya Komang bersikap sangat sayang dan juga perhatian kepada Komang. Kembali lagi, Komang tidak tahu apakah ini cuma firasatnya atau memang seperti itu ya cara ibunya menyayangi dia. Tapi setelah Komang datang bulan pertama ini, ibunya bersikap makin sayang dan juga memanjakan si Komang. Tapi anehnya saat Komang ini mulai masuk SMP, Komang sering sekali merasa mengantuk dimanapun. Entah ketika dia di dalam kelas saat belajar, entah ketika Komang liburan di rumah kakek dan neneknya. Pokoknya Komang sering sekali ketiduran. Dan durasi tidurnya Komang ini sangat lama. Tidak jarang Komang akan bangun kesiangan karena memang sulit sekali dibangunkan ketika tertidur. Dan ketika itu ibu dan juga bapaknya berpikir sepertinya Komang seperti itu ya karena memang dia itu baru mandek bajang semacam. Tapi setiap Komang ini merasa ketiduran, dia selalu bermimpi yang sama. Komang selalu bermimpi akan berjalan di sebuah hutan yang sangat gelap dan lebat. Di ujung hutan akan ada sinar putih, dan ketika Komang keluar dari sinar putih ini, Komang akan ada di sebuah kuburan. Dan di kuburan itu banyak sekali wanita yang berdiri sambil menggendong anak. Ada juga yang sedang menyusui anak mereka. Dan anehnya ya, semua wanita yang ada di kuburan ini kan mungkin jumlahnya ratusan. Semuanya, pokoknya penampakannya itu benar-benar menyeramkan. Tapi Komang tuh kayak merasa kok wanita-wanita yang ada di penampakan dalam mimpinya ini kayak bersikap sangat tunduk dan juga segan kepada Komang. Waktu pertama kali Komang bermimpi seperti itu, di dalam mimpi berkali-kali Komang pergi dan juga berlari dari kuburan ini, tapi tidak pernah bisa keluar. Setiap Komang berlari menjauh dari kuburan ini, Komang akan berakhir kembali ke sana lagi dan lagi. Tapi setelah berbulan-bulan Komang terus saja bermimpi seperti itu, dia pun mulai beradaptasi di dalam mimpi. Komang tidak pernah lagi takut melihat penampakan seperti itu. Ada wanita yang kepalanya hilang, ada yang kakinya buntung, tangannya buntung, bahkan ada seorang wanita yang mulutnya itu robek sampai ke sini dan juga perutnya bolong. Si wanita ini ya kita sebut saja namanya Ibu Kadek. Ibu Kadek ini kalau dilihat sekilas tuh engkel keadaan unduki. Sepertinya Komang merasa sangat kangen dan juga mengenal si Ibu Kadek ini, yang padahal penampakannya Ibu Kadek boom itu loh semata. Itu benar-benar. Tapi semakin Komang didekati oleh si Ibu Kadek ini yang cuma diam, memandang ke arah Komang dengan tatapan mata yang sangat sedih, lama-lama Komang merasa nyaman dan juga kayak merasa kenal dengan si Ibu Kadek ini. Karena setiap hari Komang mulai merasa akrab dan juga tidak takut dengan si Ibu Kadek. Makanya Komang pun memberikan nama si wanita ini Ibu Kadek. Ingat, ini nama samaran karena saya tidak berani menyebutkan nama asli yang diberikan oleh Komang di dalam mimpi untuk si wanita ini. Nah, waktu pun berlalu sebetulnya hampir setiap hari Komang akan mengulang mimpi yang sama. Dan di dalam mimpi itu, Komang mulai belajar meminum darah mentah. Kemudian setelah Komang berhasil meminum darah mentah, Komang mulai belajar memakan ari-ari bayi yang memang dibawakan oleh makhluk halus yang ada di sana. Di awal-awal tuh Komang merasa jijik, kaget dan tidak mau. Tapi ketika semakin hari Komang disodorkan makanan yang sama oleh wanita yang ada di kuburan tersebut, lambat laun Komang mulai merasa lapar, haus, dan ketika diberikan makanan itu, tiba-tiba Komang merasa sangat lapar, sangat haus, dan kemudian terbiasa memakan darah dan juga ari-ari yang memang dia dapatkan di dalam mimpi. Setelah Komang ini terbiasa melahap darah dan juga ari-ari di dalam mimpi ini, yang terasa sangat nyata, anehnya sebelum dia itu disodorkan darah juga ari-ari ini oleh penampakan wanita yang luar biasa sekali ya seramnya di dalam mimpi.
Bu Kadek yang memang benar-benar dekat dengan dia selalu datang dan juga mencegah Komang memakan dan juga meminum dari ini. Tapi setiap Bu Kadek ini berusaha untuk melempar ari-ari dan ini ya, akan ada banyak sekali penampakan laki-laki yang badannya tinggi besar, berbulu dan juga membawa pecut, menarik badannya Bu Kadek dan juga menjauhkan Bu Kadek dari Komang ya. Kayak itu Komang tuh kayak ini tuh ada apa? Tapi karena mungkin Komang sudah terbiasa memakan, dia pun mulai tidak pernah lagi bertemu dengan si Bu Kadek. Dan Bu Kadek hanya akan berdiri di kejauhan sambil menatap Komang dengan diam, dengan mata yang sedih dan penuh arti. Sebenarnya setiap Komang ini melihat penampakan dari Bu Kadek di dalam mimpi, dia tuh kayak merasa kok tidak asing, kok kayak merasa ada ikatan. Tapi ya karena dia tidak mengerti apa itu, di dalam mimpi Komang hanya makan, minum, makan, minum, makan, minum. Sampai suatu hari, kurang lebih selama 6 bulannya setelah Komang hampir setiap hari bermimpi seperti itu, Komang pun diajak oleh ibunya untuk menemani dia untuk menghadiri sebuah acara di desa tetangga. Dan ketika itu bapaknya Komang tidak ikut karena memang bapaknya Komang ini ada tugas lain untuk membantu warga sekitar di desanya. Saat itu sebetulnya berkali-kali Komang mendengar kalau ibu dan bapaknya bertengkar. Di dalam pertengkaran itu Komang mendengar sepertinya bapaknya Komang ini tidak mengizinkan Komang diajak oleh ibunya, tapi ibunya ngotot, pokoknya Komang harus ikut, Komang harus ikut. Dan karena Komang tidak mau kalau ibu dan bapaknya ini bertengkar terus, Komang pun mengajukan diri untuk ikut dengan ibunya. Dan ketika itu akhirnya Komang pun pergi dengan ibunya ke desa tetangga. Di desa tetangga ini ternyata ibunya ini sedang membantu warga untuk mancut pepasangan yang konon katanya dipasang oleh tetangga dan ingin menyakiti pasien dari ibunya. Ketika itu Komang disuruh duduk di samping ibunya dan melihat bagaimana cara ibunya melakukan ritual ini. Kurang lebih 2 jam berlalu, Komang pun melihat semeton apa saja sarananya, mantranya apa, bagaimana posisi tangan dan juga arah kemana ibunya duduk. Dan ketika itu, saat ritual ini ya, Komang mendengarkan penjelasan sedetail-detailnya dari ibunya. Dan anehnya, itu pertama kalinya Komang melihat dan juga ikut dengan ibunya ketika ibunya ini bertugas. Komang pun ingat dan benar-benar hafal gerakan, mantra dan juga apapun ritual yang dilakukan oleh ibunya saat itu. Komang heran, kenapa kok tiba-tiba otaknya seencer itu. Sementara hari itu, kemanapun ibunya Komang ini bertugas sendiri ketika bapaknya tidak bisa ikut, Komang diajak oleh ibunya dan juga dijadikan asisten langsung oleh ibunya. Sehingga apapun itu ritual yang memang dilakukan oleh ibunya, konon katanya untuk membantu pasiennya, Komang ingat dengan jelas dari bahan ritual, mantra dan juga apa yang harus diucapkan di sana. Nah, lambat laun semeton setelah Komang ini naik ke kelas 2 SMP, Komang ini kayak merasa kok setiap dia melihat bayi kecil lalu merasa lapar dan haus. Ketika itu Komang bertanya kepada ibunya, "Bu, ini saya kenapa?" Nah, di sana semeton ibunya menjelaskan, dari kecil ibunya Komang sudah memilih Komang agar bisa mewarisi ilmu kanuragan yang memang sudah dimiliki oleh ibunya, warisan dari ibunya atau neneknya si Komang yang dari ibu. Dan saat itu Komang tidak mau, karena ketika dia melihat ibu dan ayahnya ini melakukan ritual, itu tuh kayak boom gitu loh, kayak ya tidak masuk akal. Tapi yang ada, tapi menurut ibunya, dari kecil ibunya sudah menyisipkan sedikit demi sedikit kebiasaan dan juga mantra-mantra agar Komang ini bisa lebih peka dan juga cepat tanggap ketika melihat ibunya melakukan ritual. Jadi itulah jawabannya semeton, kenapa setiap Komang ini mengantarkan ibunya melakukan ritual di luar bisa secepat itu hafal dan juga tangkap. Secara spiritual, ibunya sudah memasukkan sedikit demi sedikit apa yang dia ketahui melalui mantra dan juga lewat mimpi kepada Komang. Boom, kok gitu?